Halo, baik, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan ke dana rencana plafon ya, sekarang ya. Oke, untuk dana rencana plafon, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Dan dana tambah potongan. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kusan pintu dan jendelanya tidak terlihat ya, karena kita motongnya di atas ya, motongnya di plafon. Jadi tampaknya dinding semua seperti ini ya. Oke, nah lalu kalau dana rencana plafon dia akan kelihatan rangka-rangka dari plafonnya, gitu ya. Nah, lalu ada garis potong seperti ini. Ini untuk memperlihatkan bawah dan atasnya, gitu ya. Misalkan yang kamar ini nih, ini kan ada garis strip titik ya. Garis strip titik ini yang membedakan atas dan bawahnya. Oke, misalkan yang ini adalah rangkanya, ya. Lalu ini adalah yang plafon ya. Kalau kita ngelihat dari bawah, jadi seperti ini kurang lebih ininya tampaknya. Lalu yang garis ini adalah garis listnya ya, list plafon. Kalau seandainya si plafonnya ini dia drop ceiling atau up ceiling, berarti untuk area ini ya akan kelihatan juga garis ininya ya. Coba saya enter. Nah, ini saya offset enter 60 enter misalkan. Enter 60 enter ini dan ini. F enter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan garis dari up ceiling atau drop ceiling-nya. Ini garis rangkanya ya. Dan memang kalau dia up atau drop ceiling, rangkanya harus menyesuaikan juga ya. Jadi harus pas di sini misalkan ya, di area sebelah sini nih. Sebelah sini lurus ratanya. Rangkanya harus disesuaikan. Oke. Nah, cara untuk membuat rangkanya ini sama dengan membuat pola lantai ya. Cuman kita harus copy aja, jadi dia double gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Kasih contoh yang ruang tamu ini. Jadi nanti kita bisa buat kotak RC enter kayak tadi. Oke. Ini saya hapus dulu. RC enter. Lalu H enter ya di hatch. Kasih hatch. Hatch-nya masih sama menggunakan user define ya. Oke, sorry. Jadi saya ngambilnya di file yang lain, jadi hash-nya masih lama ya. Nah, kalau objek gambarnya sudah banyak, ketika kita nge-hatch akan lambat seperti ini juga. Jadi dia berat gitu ya. Ini di file yang saya namanya DTP ini, file objek gambarnya udah banyak banget. Jadi kalau mau hatch agak susah, harus ke file yang baru. Sebentar, nah, jadi solusinya adalah kayak tadi, kalau misalkan objeknya udah kompleks, mendingan kita bagi-bagi aja, satu file satu gambar gitu ya, bisa juga dengan seperti itu, satu file satu gambar supaya tidak berat ya. Oke, nah, lalu kalau misalkan objeknya sudah banyak, lalu kita hapus ya, udah banyak, terus kita hapus, disortir lagi mana file yang
atau mana objek yang kepake dan mana enggak gitu ya. Nah, setelah dihapus nanti harus pakai rumus PU ya, purge. Nah, purge ini PU enter supaya ini purge all, oke, item, nah, supaya yang udah kita hapus itu permanen hilang gitu ya, sehingga gambar yang file yang kita dia lebih ringan lagi gitu ya. Oke. Oke, saya di sini aja. Gambarnya. RC enter, RC enter. Ambil dari sini ke sini. Oke. Lalu H enter ya. H enter. Ini ya masih user define. Ya, ukurannya 60 kali 60. 60 aja ukuran rangka ya. Jarak rangka plafon ya. Untuk rangka plafonnya itu kan ada macam-macam ya. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan besi hollow juga ya. Kalau sekarang banyaknya menggunakan yang hollow ya. Besi hollow untuk rangka plafon ini. Anggaplah jaraknya 60 kali 60 gitu ya. Sip. Oke, sip. Ini kalau ada teks di sini ya dia akan seperti ini. Jadi garisnya terputus gitu ya. Nah, garisnya terputus. Garisnya terputus seperti ini. Oke, nggak masalah. Ini aja dulu. Nah, selanjutnya adalah set originnya dia di mana ya? Saya ambil di sini, di sudut sini set origin. Oke, set origin di sini ya, ngebuang sebelah sana. Lalu supaya dia double, ini harus kita copy dan paste. Kopas ya. Ininya ya, yang frame tadi, ini kita offset ke dalam enter 4 enter ya. Enter 4 enter ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ada kelihatan frame-nya. Nah, setelah itu klik ini, CO enter ya. CO enter. Klik sudutnya. Nah, ini kan udah keambil ya. Nah, lalu kita klik di tempat yang sama. Nah, seperti itu. Jadi ditimpa gitu ya. Nah, ketimpa lagi. Jadi di sini tuh ada 2 hatch. Ada 2 hatch. Nah, tinggal kita set origin aja. Set origin. Lalu ngambil yang ininya yang sudah kita offset tadi. Yang 4 cm itu ya. Yang kotak, garis kotak yang sudah kita offset 4 cm. Nah, kita ambil set originnya. Nah, sehingga dia seperti ini. Nah, ada 2 hatch. Nah, gitu ya. Itu caranya seperti itu. Ada 2 hatch. Nah, itu. MA enter. Kalau misalnya ini di MA enter ya, ini akan ikut juga tuh. Nah, MA enter ini, MA enter yang ini. Oke, nah kayak gini. Di match ini pun sama MA enter bisa nih. MA enter yang ini. Tapi ini harus di ini dulu ya. Dikopikan dulu atau dibuat dulu ininya. Nah, dibuat dulu ininya nih. Dibuat dulu hatch-nya. Gitu ya. Kalau ini kan kotak biasa ya. Oke, ini yang atasnya nih. Yang atasnya berarti ya tadi ya. Ini kita buat dulu atau L enter dari sini ke sini. Ini menggunakan garis yang strip titik MA enter. Ini bisa di indikan saja ya. Di match atau kalau mau pakai yang garis garis tebal ya. Garis tebal lalu ininya pakai dasted. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya bisa di boundary aja. Ini hapus dulu. Di boundary ya. Ini rumusnya BO boundary. Ini pick point supaya kita dapatkan. Nah, ini. Dapat si garis ininya nih. Nah, gitu ya. Supaya untuk enter, enter ini lebih mudah. Nah, gitu ya. Supaya di offsetnya lebih mudah. Oke. Ini di hatch, enter ya. Klik sini. Oke, set originnya ambil di sudut ini. Oke. Nah, ini klik ini, CO enter ya. Ambil sudutnya, lalu klik lagi di sudutnya.
Lalu enter, 4 enter yang ininya offset supaya kelihatan. Oke. Ini set originnya kurang lebih ada di sini ya, ini nggak kelihatan sudutnya. Nah, di sini di sudut ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang ininya nanti di kesiniin aja ya. Terus, atau kalau mau di trim saja, saya renter. Nah, ini ujung-ujung. Nah, ini di EX. Karena yang ini dia nggak usah, ini nggak perlu nih garis offset 4 cm untuk yang miringnya nggak perlu ya, tidak diperlukan gitu ya. Ini lagi, delete lagi. Nah seperti itu ya, itu untuk denah di sana. Plafon membuatnya kayak gitu. Oke, oh ya, terus untuk elevasinya, ini elevasinya menggunakan elevasi plafonnya ya, jadi nanti 300 ya, plus 300, ini pun sama, bukan plus minus, tapi 3 plus 300. Nah, ini diubah lagi. Tidur 1 gitu ya, tidur 2, dan seterusnya seperti itu. Oke, tinggal dikopikan saja. Dan ini adalah simbol dari plafonnya ya. Ini simbolnya adalah lingkaran. Seperti itu. Oh iya, nah ini nih kalau misalnya kita lihat denahnya, dia agak kacau ya, si dindingnya ini kemana-mana tuh, edge dari dindingnya. Nah, memang ini kadang suka terjadi ya ketika kita kopikan file dinding ke sheet baru atau ke sheet yang lain gitu ya, dia terjadi error seperti ini. Cara untuk mengatasinya adalah tinggal kita masuk ke dalam dindingnya ya, double klik, oke. Nah lalu ininya kita ganti aja. Misalkan ini saya move dulu ke bawah deh, edge-nya di move ke bawah, lalu H enter ya, H enter. Oke, ininya oke dulu deh, enter. Ini tinggal di MA enter supaya kita nggak ribet setting ya, tinggal di match aja MA enter. Terus ini, nah gitu. Oke, ini lalu dihapus close block editor. Nah, nanti dia otomatis akan kembali full lagi ya untuk si dindingnya. Nah loh, ini masih sebelumnya. Harusnya dia apa namanya, kembali lagi, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan masih error berarti harus disetting lagi nih. Harus disetting lagi untuk si dindingnya. Nah, seperti ini masih error, dia masih belum ngikut ya. Atau mungkin yang lain ya, dinding yang lain nih. Sama. Ya, oke, berarti nanti ini harus disetting lagi. Cara settingnya kayak yang pertama saya jelaskan ya, nanti bisa dilihat di record yang sebelumnya. Ini di parameter lagi, linear lagi gitu ya, action lagi kayak gitu. Kalau seandainya dia terjadi error, nah ini udah kembali lagi nih. Nah, ini udah kembali lagi nih. Kadang terjadi error seperti itu ya. Itu tadi saya belum setting ya action dan parameternya, tapi ketika di close dia udah kembali. Oke, teman-teman bisa coba. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sudah jam 2, denah pola lantai, denah plafon, lalu denah titik lampu. Oke. Nanti untuk denah kusen, kalau untuk denah kusen dia cukup seperti ini aja ya. Denah yang kosong, lalu tinggal kita masukkan aja simbol-simbolnya. Misalkan P1, P2, P3 gitu ya. J1, J2 seperti itu, lalu dimasukkan juga ininya keterangan ya, simbol dan jumlahnya berapa gitu ya. Kalau denah kosen cukup seperti itu aja.
Oke. Nah, nanti lanjut ke dana ini ya, dana fondasi. Kalau di dana fondasi ini menggunakan multi-line, lalu kita exploit ya, dipecah, tinggal di offset aja kiri kanannya, lalu dibuat ininya nih, garis miring sudut ya, sesuai dengan fondasinya gitu ya. Ini mungkin pertemuan berikutnya saya akan jelaskan juga untuk dana rencana fondasi ya. Oke. Sementara sampai situ dulu, ada yang mau ditanyain? Ada bisa difahami atau bingung nih? Gimana? Halo, gimana Ira? Suaranya kecil, bisa difahami? Bisa, tapi agak lama loadingnya. Oke. Baik, nanti bisa di ini aja ya, recordnya nanti diulang lagi, terus dicoba latihan di rumah ya, karena memang ini harus sambil latihan beberapa kali. Nanti kalau sampai ada kesulitan bisa di WhatsApp lagi. Oke. Kalau Olivia gimana? Sama mungkin Pak, jadi masih rada mengerti, cuman pas diaplikasikan untuk sendiri rada lama gitu memprosesnya. Oke. Baik. Iya, jadi memang itu perlu latihan ya, nanti dicoba dulu aja. Nah, masih ada waktu 1 mingguan ya untuk di sesi berikutnya. Jadi nanti di sesi berikutnya saya pengen lihat hasil gambar dari teman-teman sudah sampai mana. Nanti di akhir untuk dapat sertifikat harus bisa membuat gambar sampai ini ya, sama potongan sampai ke detail ini ya. Nanti saya bantu kasih juga ininya nih, objek-objek seperti ini, daftar lapis rapihnya, lalu contoh latihan ininya, nanti saya kasih juga supaya untuk mempermudah ketika penggambaran. Ya, lalu nanti bisa dipelajari juga atau dihafal rumus-rumus AutoCAD-nya ya, yang ada di Drive, itu bisa dipelajari. Seperti itu. Oke. Sementara itu aja dulu berarti ya di sesi ke-5 ini. Soalnya nanti dilanjut hari Sabtu ya. Kalau misalkan Sabtu masih belum kekejar, nanti kita tambah sesi ke hari Minggunya. Gitu. Sampai kita bisa selesai di materi AutoCAD. Oke. Mungkin sampai situ dulu. Ini untuk sesi 5 ini ya. So hari ini sampai sini dulu ya, materinya sudah sampai gambar gambar detail ya. Jadi kalau melihat silabusnya sih seharusnya di sesi 6 tuh tinggal cara plotting gitu ya. Tapi kita juga pengen tahu Olivia sama Ira udah bisa gambarnya tuh sampai kayak gimana gitu. Kalau misalnya nanti minggu depan bisa kita share screen sama-sama, jadi Kang Agungnya bisa lihat Ira sama Olivia ngedraftingnya udah sampai mana nih ya, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau bisa sih dibuat dulu apa yang sudah disampaikan dari kemarin itu, minimal 1 gambar atau 2 gambar lah gitu ya, Olivia sama Ira, supaya bisa jadi juga. Oke, kalau gitu hari ini sampai di sini dulu ya Kang Agung ya. Terima kasih sudah memberikan materi hari ini, sama untuk Olivia dan Ira juga sudah mengikuti materi hari ini. Kita cukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu ya, di jam yang sama. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ibu. Yuk. Ya.